Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Agrienta Belanov, salah satu dosen teknik industri Universitas Katolik Dharma Cendika. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan Serdos gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Saya di sini akan menyampaikan mata kuliah penelitian operasional 2 dengan kode TI 24403. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari penelitian operasional 1 yang akan ditempuh di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Struktur perkuliahan akan berlangsung selama 16 minggu, di mana minggu ke-7 mahasiswa akan melaksanakan ujian tengah semester dan di minggu ke-16 mahasiswa akan melaksanakan ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang akan digunakan bervariasi, meliputi dari ceramah, diskusi, studi kasus, latihan soal, hingga pelatihan software menggunakan POM-QM. Adapun sistem penilaian dibagi menjadi 2. Penilaian pertama adalah NTS, nilai yang diambil pada saat mahasiswa sebelum melakukan UTS, dan nilai NTS yang diambil ketika mahasiswa setelah melakukan nilai UTS. Untuk proporsi penilaiannya, NTS sebanyak 40% dan NAS sebanyak 60%. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan orientasi tentang mata kuliah ini, mulai dari gambaran umum, capaian pembelajaran, hingga materi-materi apa saja yang akan dibahas ke depan. Penelitian operasional 2 ini merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membekali para mahasiswa dalam perhitungan berbagai teknik metode optimasi yang lebih kompleks guna membantu para mahasiswa untuk menemukan pencarian solusi optimal dari suatu permasalahan. Bisa juga menjadi alat bantu mahasiswa untuk melakukan pengambilan keputusan dalam dunia teknik industri. Sebelum masuk ke detail mata kuliah, penting bagi kita untuk memahami bagaimana mata kuliah penelitian operasional 2 ini berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL, Program Studi Teknik Industri. Mata kuliah ini diharapkan dapat meningkatkan CPL 2 kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, ilmu alam, material, teknologi informasi, serta keteknikan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dari prinsip keteknik industrian. Kemudian ada CPL 4, kemampuan untuk merancang, melakukan eksperimen, laboratorium dan lapangan, kemudian melakukan analisis dan menerjemahkan data dalam mendukung proses pengambilan keputusan. CPL 5, kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kompleks dalam bidang teknik industri. CPL 6, kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan yang dilakukan dalam praktik keteknik industrian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah merumuskan dan menyelesaikan masalah integer programming untuk menghasilkan solusi optimal dalam konteks keputusan diskrit, memodelkan dan menganalisis masalah jaringan seperti aliran maksimum, rute terpendek, serta menerapkan teknik penyelesaiannya dalam operasi riset, mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan keputusan berurutan, menganalisis situasi konflik dan kerjasama antara beberapa pihak dengan menggunakan konsep dan metode teori permainan untuk menentukan strategi optimal, menerapkan teori untuk memodelkan sistem stokastik, dan menganalisis perilaku jangka panjang dari proses acak. Kemudian, menganalisis dan merancang sistem antrian untuk meningkatkan efisiensi layanan. Dan yang terakhir adalah menggunakan software untuk memecahkan berbagai permasalahan operasi riset, termasuk analisis data dan pemodelan optimasi.
Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan dibahas pada minggu-minggu berikutnya meliputi integer programming, one-zero integer programming, network problem, dynamic programming, game teori, rantai Markov, teori antrian, dan juga praktikum menggunakan software POM-QM. Untuk mendukung pembelajaran, referensi utama yang digunakan adalah buku dari Hamdi Attaha dengan judul Introduction to Operation Research, edisi ke-10. Itulah sekilas orientasi mata kuliah penelitian operasional 2 ini. Semoga kita semua dapat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dipelajari dan apa yang akan dicapai. Setelah ini, marilah kita langsung masuk ke cuplikan video pembelajaran. Mari kita persiapkan diri untuk pembahasan yang lebih mendalam. Selamat siang mahasiswa semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah penelitian operasional 2. Kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah tentang rantai Markov dalam penelitian operasional. Jadi kita akan belajar bagaimana teori rantai Markov itu sendiri dan bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini untuk pendahuluannya secara teori. Jadi rantai Markov sendiri itu adalah suatu teknik matematik yang biasanya digunakan untuk membuat berbagai model. Metode ini juga bisa digunakan sebagai alat bantu kalian untuk melakukan pengambilan keputusan. Jadi ada permasalahan-permasalahan seperti misalnya menganalisis perilaku konsumen terhadap perubahan suatu produk dan lain-lain. Nanti kalian bisa melakukan analisis bagaimana perilaku konsumen di periode yang akan datang menggunakan metode ini. Nah, analisis ini sendiri adalah bentuk khusus dari model probabilistik yang lebih umum dikenal sebagai proses stokastik. Metode ini metode matematik untuk penilaian perubahan data dan bisa digunakan untuk melakukan peramalan berdasarkan data historis yang sudah kalian miliki atau sudah data historis yang biasanya kalian sudah riset atau sudah kumpulkan. Itu bisa dimanfaatkan untuk meramalkan bagaimana pembelian konsumen, bagaimana perilaku konsumen terhadap periode di masa depan. Nah, metode ini tuh biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan, kayak melakukan penyelidikan pada perilaku konsumen terhadap perubahan suatu merek, atau mungkin bisa juga pada hutang piutang, operasi mesin, analisis pengawasan, dan lain sebagainya. Contohnya untuk ganti merek itu seperti apa? Misalnya nih untuk bulan Januari Andre pakai sabun merek A. Lah nanti untuk bulan Februari apakah Andre masih tetap menggunakan merek yang sama atau berpindah pada merek yang lainnya? Itu nanti akan kita bisa ramalkan. Misalnya kita ingin melihat bagaimana pangsa pasar di periode ketiga, periode kelima, bagaimana kesetiaan konsumen terhadap suatu merek, gitu. Lah ini ada konsep dasarnya. Jadi yang pertama adalah menyusun matrik probabilitas transisinya dulu. Ini ada probabilitas suatu merek akan tetap menguasai para pelanggannya. Jadi apakah di periode 1, periode 2 si A tetap menggunakan merek yang sama atau berubah? Itu perlu dikumpulkan dulu data historisnya. Kemudian yang kedua adalah menghitung kemungkinan market share di waktu yang akan datang dan menentukan kondisi stabil. Di mana kondisi stabil ini konsumen sudah tidak lagi berpindah-pindah merek. Jadi misalnya di bulan Januari, Februari sampai Maret konsumen ini masih pindah-pindah nih sabunnya. Jadi masih pakai sabun A, sabun B, sabun C. Nah, nanti kita akan melihat di mana kondisi itu akan stabil. Konsumen itu sudah tidak lagi berpindah-pindah. Itu akan terjadi di periode keberapa? Apakah di bulan Januari tahun depan, artinya si Andre sudah tetap pada pilihan sabunnya A misalnya, jadi nggak pindah-pindah merek lain. Sebelum masuk ke contoh kasus, mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu secara teorinya. Ya.
Ya, market share itu adalah pembagian atau persebaran produk, persebaran konsumen. Jadi misalnya nih ada 4 produk sabun ya, kita sebut saja produk A, B, C, dan D. Lah nanti masing-masing ini memiliki market share itu sendiri. Jadi misalnya konsumen yang setia pada produk A sebanyak 20%, konsumen setia pada produk B sebanyak 30%, dan sisanya adalah untuk produk C dan D dengan ke total semuanya adalah 100%. Jadi pembagian konsumen pada setiap produk. Tergantung nanti produknya ada berapa. Kalau misalnya ada 8 ya berarti probabilitas ke 8 produk tersebut. Pokoknya total semua konsumennya harus 100% kayak gitu ya. Oke, langsung kita masuk ke contoh kasus. Jadi ini misalnya nih ada 2 pasar swalayan, ada pasar W dan pasar L. Ini adalah suatu pengumpulan data dari 100 pembeli yang akan diambil dalam 10 minggu periode. Kemudian ditabelkan seperti tabel 2 ini, yaitu tabel matriks kemungkinan ya. Jadi periode kolom 1 itu adalah periode pada minggu pertama, kemudian kolom 2 dan kolom 3 itu adalah perpindahan pada periode kedua. Jadi misalnya untuk periode 1 pasar W ada 90 orang yang tetap ke pasar W di periode kedua ya. Jadi periode pertama, periode kedua tetap. Tapi kita lihat ada 10 orang yang periode satunya di pasar W kemudian berpindah ke pasar L ya. Itu cara baca tabel matriks kemungkinannya. Ini hanya informasi dari soal cerita yang ditabelkan. Kemudian kita juga harus melihat di mana probabilitasnya atau konsep probabilitas setiap barisnya harus berjumlah 1 atau 100 ya. Sesuai dengan total awalnya adalah 100 orang. Kita bikin ke tabel probabilitas transisi. Berdasarkan jumlah yang tadi ya, 90/100 sama dengan 0,9, 10/100 sama dengan 0,1. Dibacanya baris ya, bukan kolom. Sesuai dengan jumlahnya, sampelnya tadi adalah 100 orang ya. 90 dibagi 100, 20 dibagi 100 dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Kalau tadi hanya contoh yang diminta membuat tabel transisi saja, kita masuk ke contoh soal yang diminta untuk membuat probabilitas tree atau suatu pohon keputusan. Langsung ke kasus. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan transportasi yang memiliki 220 unit mobil dengan keterangan sebagai berikut. Jadi ada yang periode, ini jumlahnya ya, jadi narik hari pertama 120, kemudian narik hari kedua 144. Ini artinya narik itu dia beroperasi, kalau mogok berarti artinya dia tidak beroperasi. Ini hanya tabel yang menyatakan jumlah, di mana jumlah totalnya adalah 220 unit mobil. Ini datanya kita baca secara kolom ya. Oke, untuk tabel yang selanjutnya ada informasi tambahan nih. Jadi terdapat perubahan mobil yang tadinya beroperasi ternyata rusak. Begitu pula yang sebaliknya untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada tabel itu. Jadi kalian bisa lihat hari pertama yang narik dan hari kedua narik itu adalah 70 mobil ya. Ini yang hari pertama narik, hari kedua narik adalah 70 mobil. Kemudian yang hari pertama narik, kemudian hari kedua mogok itu ada 50 mobil. Cara bacanya gitu. Hari pertama mogok, hari kedua narik 74 mobil. Hari pertama mogok dan hari kedua mogok juga 26 mobil. Ini adalah total keseluruhan. Tadi totalnya adalah 220 unit mobil ya. Oke, jadi kita akan menjawab pertanyaan dari nomor A sampai E yang tadi. Jawaban yang pertama itu membuat probabilitas transisi. Jadi tabel ini menunjukkan probabilitas dari jumlah kendaraan yang hari pertama narik, hari kedua narik, dan sebaliknya.
Probabilitas ini didapatkan dari perhitungan jumlah kendaraan keseluruhan dibagi dengan jumlah kendaraan yang narik pada hari itu dari tabel sebelumnya yang tadi ya. 70 dibagi 120 didapatkan 0,58 sekian, kemudian 50 dibagi 120 didapatkan 0,41 sekian. Nah, tabel ini akan menjadi dasar kita untuk membuat probabilitas tree atau pohon keputusan. Nah, probabilitas tree-nya seperti ini. Jadi ada dua probabilitas tree berdasarkan hari pertamanya. Hari pertama narik dan hari pertama mogok. Hari pertama narik, hari kedua narik. Hari pertama narik, hari kedua mogok. Ini hari ketiga. Jadi hari kedua narik, hari ketiga narik, hari kedua narik, hari ketiga mogok, dan seterusnya ya. Untuk penggambaran probabilitas tree-nya, paham? Ya, nah untuk angka-angka yang ada di dalam cabang-cabang ini itu didapatkan dari tabel probabilitas sebelumnya. Ini ya. Jadi misalnya hari pertama narik dan hari kedua narik, kita bisa lihat di probabilitas tree-nya hari pertama narik dan hari kedua narik adalah 0,58 sekian ya. Begitu. Untuk yang probabilitas tree sebelahnya juga begitu. Dari sini ada yang ditanyakan ya. Ya, ini untuk penjumlahan dari soal B sampai E, ini didapatkan dari probabilitas tree yang ini. Jadi misalnya nih, untuk probabilitas hari ketiga narik jika hari pertama narik. Jadi kita lihat probabilitas tree yang hari pertama narik ya. Kita kumpulkan yang hari pertama narik dan hari ketiga narik. Ya, hari pertama narik, hari ketiga narik. Jadi di sini ada 0,34 sama 0,3084 ya, jadi dijumlah saja hari pertama narik dan hari ketiga narik. Yang soal selanjutnya juga begitu, hari ketiganya mogok kalau hari pertama narik. Jadi hari pertama narik dan hari ketiga mogok ya, dikumpulkan. Jadi yang mogok sama mogok nih 0,24 ditambah sama 0,10 ya, ini. Nah, untuk yang soal D sama E ini dari probabilitas tree yang ini. Sampai sini paham? Oke. Kita cukupkan materi kita pada siang hari ini. Terima kasih pertemuannya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu penilai, itulah tadi cuplikan video pembelajaran dari saya untuk mata kuliah penelitian operasional 2. Demikian video PDD UKTPT ini saya sampaikan. Semoga dapat memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.